Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyani. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat semester 5. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas mengenai keterampilan serta penggunaan media dan aktivitas dalam memberikan konseling siswa di sekolah dasar, yaitu penggunaan media, yaitu layanan melalui media, dan aktivitas yaitu terapi bermain pada anak. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang layanan melalui media. Media ini akan membantu para konselor untuk menyajikan informasi yang lebih menarik, menerima informasi atau keluhan, bantuan lebih cepat, serta menjangkau peserta didik atau konseli yang lebih banyak. Layanan bimbingan dan konseling ini dapat dilakukan melalui media, baik media informasi, cetak maupun media digital. Nah, media konselor dapat mengembangkan berbagai media layanan bimbingan dan konseling secara kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik dari kebutuhan peserta didik serta pengembangan teknologi dan informasi yang dimiliki saat ini. Nah, selanjutnya yaitu hakikat media dalam bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling sebagai proses komunikasi. Mengapa? Karena komunikasi merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang terlibat, diantaranya seperti komunikator, komunikan, channel, message, feedback, dan noise atau barrier. Nah, pesan yang disampaikan oleh komunikator diteruskan oleh saluran atau channel sampai ke komunikan sebagai penerima pesan. Lalu dipahami atau tidaknya sebuah pesan oleh komunikan tergantung dari feedback yang diberikan oleh komunikan. Feedback positif menunjukkan bahwa pesan dipahami dengan baik. Sebaliknya, feedback negatif menunjukkan pesan mungkin saja dipahami dengan benar. Untuk membantu penyampaian pesan ini diperlukan saluran berupa media. Faktor yang dapat menyebabkan pesan tidak dipahami dengan baik karena adanya noise atau barrier atau hambatan dan gangguan. Noise ini dapat dialami oleh komunikator, bisa sebagai pada komunikan, pada pesan, juga pada channel. Sebagai bentuk komunikasi, layanan bimbingan dan konseling manapun sangat dibutuhkan peran media untuk lebih meningkatkan tingkat keefektifan pencapaian tujuan. Nah, menurut Berlo pada tahun 1960, komunikasi tersebut akan efektif jika ditandai dengan adanya area of experience atau daerah pengalaman yang sama antara penyalur pesan dengan penerima pesan tersebut. Nah, lalu yang kedua yaitu kedudukan media dalam sistem bimbingan dan konseling. Nah, sebelum membahas tentang sistem bimbingan dan konseling, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu kata sistem. Sistem itu adalah suatu totalitas yang terdiri dari sejumlah komponen atau bagian yang saling berkaitan dan saling berpengaruh dengan satu dan lainnya. Bimbingan dan konseling dikatakan sebagai sistem karena di dalamnya mengandung komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut meliputi masalah, tujuan, teknik, media, dan evaluasi. Masing-masing komponen saling berkaitan erat, merupakan dari satu kesatuan. Nah, untuk proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling selalu diawali dengan identifikasi masalah atau tugas perkembangan yang akan dicapai. Selanjutnya akan dirumuskan tujuan yang akan dicapai, dilanjutkan menentukan masalah atau materi yang akan dibahas selanjutnya. Nah, hakikat yang terakhir yaitu media dalam pelayanan BK. Media dalam pelayanan BK itu membantu peserta didik dalam memahamkan suatu materi yang dapat dilakukan dalam layanan apapun yang menyangkut dalam
bimbingan dan konseling tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kecocokan media dan aktivitas untuk berbagai kelompok usia. Pelaksanaan konseling dapat digunakan untuk membantu dalam memilih media atau aktivitas yang secara perkembangan paling tepat untuk anak-anak. Jadi kita harus menentukan bimbingan dan konseling yang cocok menurut umur usia pada anak tersebut. Lalu beberapa anak mengalami kemunduran dalam perkembangan emosional, sosial, dan kognitif akibat trauma masa lalu dan masalah emosional. Maka perlu diberikan perlakuan yang berbeda pada setiap kelompok usia anak tersebut. Dan yang terakhir, pemilihan media dan aktivitas perlu memperhatikan bentuk yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengenal beberapa media, layanan bimbingan dan konseling yang dapat digunakan. Baik, untuk media yang pertama yaitu papan bimbingan dan konseling. Papan bimbingan dan konseling ini merupakan sarana dan prasarana untuk memberikan informasi dan melakukan komunikasi interaktif melalui tulisan atau yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karir dari peserta didik. Nah, kadang jika sekolah yang sudah maju, yang sudah memiliki web bimbingan dan konseling atau jenis aplikasi digital, informasi dapat menjadi menu dari aplikasi digital tersebut. Adapun tujuan dari papan bimbingan dan konseling atau web itu adalah memberikan informasi yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang dibutuhkan peserta didik seperti yang saya paparkan pada sebelumnya. Lalu juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang aktivitas yang direncanakan oleh guru bimbingan dan konseling ataupun konselor untuk aktivitas bimbingan kelompok, klasikal, dan lintas kelas. Lalu yang kedua yaitu kotak masalah. Kotak masalah kebutuhan peserta didik adalah salah satu instrumen media bimbingan dan konseling yang berbentuk kotak surat yang disiapkan untuk menampung harapan, kebutuhan, keluhan dalam bentuk tertulis. Kotak tersebut ditempatkan di lokasi yang paling mudah dijangkau oleh anak. Tanggapan atas isi surat tersebut dikemukakan oleh peserta didik. Lalu konselor akan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan konseli dan pertimbangan konselor berupa layanan konseling, konsultasi, bimbingan klasikal, advokasi, media, dan papan bimbingan. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan media atau inovasi bimbingan dan konseling. Pengembangan media bimbingan dan konseling ini adalah suatu bentuk usaha kreatif dan inovatif guru bimbingan dan konseling untuk menghasilkan produk yang mampu menjembatani penyampaian pesan bimbingan dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik atau konseli untuk menangkap pesan yang dengan tepat. Media bimbingan dan konseling tersebut dapat berbentuk cetak ataupun elektronik ataupun digital. Nah, yang keempat ataupun di sini saya hanya menyajikan 4 media, yaitu yang keempat adalah leaflet. Pengertian dari leaflet yaitu sebuah media layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk cetak, dapat dilipat dan berisi informasi dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas dari ragam media dan aktivitas dalam konseling anak. Bentuk-bentuk media untuk aktivitas anak terdapat beberapa aktivitas, yaitu hewan miniatur, bermain dengan lempung, menggambar, melukis, menempel, dan konstruksi,
lalu buku dan cerita, dan yang terakhir yaitu boneka tangan. Nah, baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.